Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Ima di pembelajaran tematik. Hari ini, pembelajaran tematik kita masuk di tema 4, subtema 2. Hari ini kita akan belajar di muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Seperti biasa, Ibu ingatkan kembali sebelum belajar alangkah lebih baiknya agar kalian berdoa terlebih dahulu agar kalian selalu dipermudah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan membacakan atau Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan aturan di rumah bersama keluarga dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat mengungkapkan kalimat permintaan izin dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenal ungkapan terima kasih dengan benar. Yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan ungkapan kalimat permintaan tolong dengan tepat. Baik saja, langsung pada aturan di rumah bersama keluarga. Nah, di sini anak-anak bisa sambil melihat materi yang ada di buku pena halaman 123. Ada banyak kegiatan bersama keluarga. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah mempelajari kegiatan bersama keluarga. Ada berolahraga, sholat berjamaah. Nah, salah satunya kegiatan bersama keluarga adalah saat makan. Ada aturan yang harus dipatuhi ketika makan. Jadi ada beberapa hal dan aturan yang harus kalian perhatikan pada saat makan bersama dengan keluarga. Nah, contoh aturan makan bersama keluarga. Yang pertama, kalian bisa membantu memasak dengan ibu. Jadi, ketika akan makan bersama, kalian bisa membantu ibu memasak. Yang kedua, membantu ibu menyiapkan makanan. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Yang keempat, makan dengan tertib. Nah, itu sebagian contoh aturan saat makan bersama keluarga. Baik, selanjutnya adalah ungkapan permintaan izin. Nah, ungkapan permintaan izin ini kalian bisa lihat materinya di buku pena 1B halaman 133. Apa yang kamu lakukan sebelum bermain di luar rumah? Nah, sebelum keluar rumah, sebaiknya kamu meminta izin kepada orang tuamu. Meminta izin sebelum bermain keluar rumah berguna agar orang tuamu tidak khawatir. Agar orang tuamu mengetahui keberadaanmu. Nah, jadi, ingat, sebelum main keluar, kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Supaya apa? Pertama, orang tuanya tidak khawatir. Yang kedua, orang tua tahu keberadaan kalian ada di mana. Nah, di sini ada contoh ungkapan permintaan izin ketika ingin bermain. Nah, di sini ada Dayu. Kata Dayu, "Ibu, bolehkah aku bermain bersama teman-teman?" Kata ibu, "Main kemana, Dayu?" Kemudian Dayu menjawab, "Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun." Kata ibu, "Baiklah, bermainnya sebentar saja." Dayu mengucapkan, "Terima kasih, Bu." Kemudian ibu menjawab, "Sama-sama, Dayu." Nah, ini adalah contoh ungkapan permintaan izin ketika ingin bermain keluar rumah. Jadi kalian nanti biasakan ya ketika akan keluar rumah,
harus meminta izin terlebih dahulu. Ungkapan permintaan izin di sini ada contoh lain. Ungkapan permintaan izin untuk meminjam sesuatu pada teman. Di sini ada Mei. Kata Mei kepada Fitri. Fitri, bolehkah aku meminjam buku ceritamu? Kata Fitri, boleh Mei, silahkan. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai rusak. Kemudian Mei menjawab, baik Fitri, aku akan berhati-hati. Terima kasih. Kemudian Fitri menjawab, sama-sama Mei. Nah, itu contoh percakapan ketika kalian meminta izin meminjam sesuatu kepada teman. Jadi, selain tadi meminta izin keluar rumah, ketika bermain sama teman pun, nah kita ingin meminjam sesuatu, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Di sini ada beberapa contoh. Meminta izin. Ungkapan meminta izin yang pertama, meminta izin pada guru ketika ingin ke kamar kecil. Kalau yang pertama tadi meminta izin bermain keluar rumah. Yang kedua, ungkapan meminta izin meminjam sesuatu kepada teman. Nah, ini ada contoh meminta izin pada guru ketika ingin ke kamar mandi. Gimana caranya? Nah, ini bisa dengan cara kita bilang, Bu Guru, aku ingin pergi, aku izin pergi ke kamar kecil. Ini contoh ungkapan permintaan izinnya. Permintaan izin pada orang tua ketika ingin bermain. Seperti ini permintaan izinnya. Ibu, aku izin bermain keluar rumah bersama teman. Atau ibu, aku izin bermain ke rumah teman. Itu ya. Ini adalah contoh ungkapan permintaan izin. Materi berikutnya adalah mengenal ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih bisa diucapkan saat kita mendapat bantuan, hadiah, atau ucapan penghargaan. Kalau ucapan penghargaan itu ketika kita memenangkan sesuatu, nah kita diberi ucapan selamat nih oleh teman, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Di sini Ibu ada contoh cerita. Dedi adalah siswa kelas SD Merdeka. Dedi kelas 1 SD. Di sekolah Dedi mendapat juara 1 lomba membaca puisi. Made mengucapkan selamat kepada Dedi. Dedi berterima kasih kepada Made. Nah, jadi di sini Dedi memenangkan suatu lomba. Kemudian Made mengucapkan selamat kepada Dedi. Maka Dedi harus mengucapkan terima kasih kepada Made. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan contoh percakapannya. Nah, di sini ada Made yang memberikan selamat dan ada Dedi. Kata Made, Dedi, selamat ya, kamu mendapat juara 1 lomba membaca puisi. Kemudian Dedi menjawab, terima kasih Made. Nah, kalian pun sama, jika ada seseorang yang mengucapkan selamat atas penghargaan atau mendapat pujian, kalian harus mengucapkan terima kasih. Materi ini kalian bisa lihat di buku pena halaman 125, buku pena 1B. Yuk perhatikan soal di bawah ini. Jadi di sini ada ibu yang sedang membawa buku banyak. Kemudian ibu meminta tolong kepada Dedi untuk membantu membawakan buku-buku tersebut. Nah, begini kata ibu. Dedi, bisa bantu ibu membawakan buku-buku ini? Apa yang harus diucapkan Dedi jika ingin membantu ibunya?
Nah, begini kata Dedi. Kan tadi ibunya minta tolong membawakan buku-buku. Kemudian kata Dedi, "Baik Bu, Dedi akan bantu bawakan." Nah, jadi ketika kalian disuruh oleh ibu membawakan atau meminta tolong, kalian harus mengatakan seperti yang kata Dedi, "Baik Bu, Dedi akan bantu bawakan." Kemudian nomor 2, apa yang harus diucapkan ibu jika Dedi bersedia membantu membawakan buku? Maka ibu harus mengucapkan terima kasih Dedi sudah membantu ibu. Nah, jadi kalian ketika sudah ditolong atau sudah diberi bantuan, maka kalian harus mengucapkan kata terima kasih. Setelah kita belajar tentang ungkapan terima kasih, kita akan belajar tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Kan tadi kita belajar ungkapan terima kasihnya saja. Nah, di sini kita akan belajar dengan ungkapan tolongnya. Kata tolong bisa diucapkan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Dan kata terima kasih bisa diucapkan setelah kamu mendapat bantuan dari orang lain. Nah, 2 kata ini harus selalu kalian ucapkan. Ketika membutuhkan sesuatu, kalian harus mengatakan tolong. Nah, contohnya di sini ada ayah. Ayah sedang akan membaca koran. Kemudian ayah meminta tolong kepada Jonas untuk mengambilkan kacamata. Begini kata ayah, "Jonas, tolong ambilkan kacamata di kamar ayah ya." Kemudian Jonas menjawab, "Baik ayah." Nah, di sini Jonas pergi ke kamar untuk mencarikan kacamata. Nah, setelah mendapatkan kacamata, Jonas memberikannya kepada ayah. Kata ayah, "Terima kasih ya nak." Kemudian Jonas menjawab, "Sama-sama ayah." Ungkapan tolong dan terima kasih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan mengucapkan kata tolong dan terima kasih dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ungkapan permintaan tolong sebaiknya diucapkan dengan bahasa yang sopan dan baik. Nah, di sini ada soal, kalian perhatikan. Isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Pilih kata yang tepat. Di sini ibu sedang meminta bantuan kepada Siti untuk menyapu halaman. Kata yang tepat untuk meminta tolong adalah apa ya? Siti titik-titik bantu ibu menyapu halaman. Berarti katanya diisi dengan kata tolong. Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman ya. Kata Siti, "Baik Bu." Kemudian setelah dibantu oleh Siti, apa yang harus diucapkan ibu? Benar, adalah kata terima kasih Siti. Ibu senang Siti bisa membantu. Kata Siti, "Sama-sama Bu." Nah, jadi harus dibiasakan ketika sudah menerima bantuan, kalian harus mengucapkan terima kasih. Untuk LKPD-nya, tolong kalian kerjakan soal latihan halaman 143 muatan bahasa Indonesia dan PPKN-nya saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.